Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMPP Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang pembuatan media MS plus 5 ppm BAP atau media inisiasi tunas eksplan pisang pada kultur jaringan pisang. Acuan standar pengembangan video pembelajaran ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 99/Men/4/2008. Materi tentang pembuatan media MS plus 5 ppm BAP merupakan gabungan dua unit kompetensi, yaitu unit menyiapkan media dan mensterilkan media. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan teknik kultur jaringan tanaman tergantung kepada media yang digunakan. Salah satu media yang digunakan untuk perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah media MS atau Morasige & Skog. Menurut Gambok dan Siluk 1981, media MS merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena komposisi media MS yang dinilai lengkap sehingga sesuai untuk pertumbuhan tunas in vitro eksplan. Komponen media MS antara lain gula sebagai sumber karbon, stok hara makro dan mikro, vitamin, asam amino, zat pengatur tumbuh, agar-agar sebagai pemadat, dan aquadesteril sebagai pelarut. Media MS plus 5 ppm BAP adalah media yang banyak digunakan untuk induksi tunas eksplan pada kultur jaringan pisang. Berbeda dengan media MS0 yang tanpa penambahan JPT, pada media ini ditambahkan JPT BAP sebanyak 5 ppm. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat media MS plus 5 ppm BAP, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain alat pelindung diri yaitu jas lab, masker, sarung tangan kain, dan alas kaki atau sendal jepit. Alat pelindung diri yang lainnya adalah lap atau serbet. Berfungsi sebagai alat pelindung diri saat mengangkat media yang masih panas dari hot plate.
Peralatan berikutnya, timbangan analitik cukup 2 desimal, fungsinya untuk menimbang bahan secara teliti. Gelas ukur 10 mili dan 1000 ml berfungsi untuk mengukur volume cairan atau larutan secara teliti. Erlenmeyer 1000 mili dan gelas piala 1000 mili, fungsi keduanya sebagai wadah untuk memasak media. Pipet ukur 1 atau 10 mili dan filler, keduanya digunakan bersamaan untuk mengambil bahan dalam bentuk cairan dengan teliti. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil bahan berupa cairan pada saat pengukuran pH media. Cawan Petri fungsinya sebagai alas untuk menimbang bahan. Pinset fungsinya untuk membantu pengukuran pH media jika menggunakan kertas pH indikator. Hot plate atau penangas fungsinya sebagai alat untuk pemanas sekaligus pengaduk. Magnetic stirrer fungsinya sebagai alat untuk mengaduk larutan media. Botol semprot fungsinya untuk menambahkan aqua steril pada saat peneraan larutan media. Botol kultur pendek fungsinya sebagai wadah media syarat dari bahan tahan panas. Autoclave fungsinya untuk mensterilkan alat tahan panas dan bahan untuk keperluan kultur jaringan tanaman. Dan cerek ukur plastik berfungsi untuk membantu menuangkan media yang masih panas ke dalam botol kultur. Adapun komponen media inisiasi tunas pisang sebanyak 1 liter adalah 1 aqua steril 1000-1500 ml, 2 gula pasir 30 gram, 3 myo-inositol 0,1 gram, 4 stok hara makro 40 mili, 5 stok hara mikro 1 mili, 6 stok hara mikro 2 10 mili, 7 stok vitamin 10 mili, 8 JPT BAP 5 mili, 9 agar-agar 8-9 gram. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media inisiasi tunas pisang adalah sebagai berikut. Bahan yang lainnya adalah kertas tisu steril berfungsi sebagai bahan untuk mengeringkan alat pengganti lap kain. Kertas label berfungsi untuk memberikan identitas media pada botol kultur. Pensil 2B fungsinya untuk menuliskan identitas media pada kertas label. Kertas timbang berfungsi sebagai alas untuk menimbang bahan. Kertas pH indikator berfungsi untuk mengukur pH media kultur.
dan plastik wrapping berfungsi untuk mensealer tutup botol berisi media yang sudah disteril autoclave. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah pembuatan media MS plus 5 ppm BAP sebanyak 1 liter. Nah, bagaimana cara membuat media MS plus 5 ppm BAP sebanyak 1 liter? Mari Bapak Ibu simak tayangan video berikut ini. Langkah pertama, sterilisasi Aquades sebanyak 1-1,5 liter dengan autoclave. Aquades steril akan digunakan sebagai pelarut komponen-komponen media. Timbang gula pasir 30 gram dan simpan dalam wadah. Timbang mioinositol 0,1 gram dan simpan dalam wadah. Timbang agar-agar warna putih dan simpan dalam wadah. Langkah berikutnya, larutkan gula pasir dalam 300-400 ml Aquades steril di atas hot plate tanpa dipanaskan. Dan biarkan larut dengan sempurna. Setelah gula pasir larut, masukkan mioinositol dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan. Dan biarkan larut dengan sempurna. Langkah ketujuh, pipet stok haram makro 40 ml, lalu masukkan dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet larutan stok mikro 1 sebanyak 1 ml. Masukkan dan larutkan sampai larut dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet larutan stok mikro 2 10 ml. Masukkan dan larutkan dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet larutan stok vitamin 10 ml. Masukkan dan larutkan dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet JPT BAP sebanyak 5 ml. Masukkan dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan. Biarkan semua komponen larut dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Setelah semua komponen larut dengan sempurna, tuangkan larutan media ke dalam gelas ukur 1000 ml untuk ditera. Lalu tambahkan Aquades steril sampai tera mendekati 1000 ml untuk kepentingan pengukuran pH media. Tuangkan larutan media ke dalam gelas piala 1000 ml atau Erlenmeyer 1000 ml untuk pengukuran pH media. Selanjutnya, letakkan larutan media di atas hot plate tapi jangan dulu dipanaskan. Lakukan pengukuran pH media hingga mencapai 5,5 sampai 5,8 dengan kertas pH indikator. Jika pH-nya masih kurang dari 5,5, tambahkan NaOH1N beberapa tetes dan hasilnya dicatat. Atau jika pH-nya lebih besar dari 5,8, maka tambahkan HCl1N beberapa tetes dan hasilnya dicatat. Selanjutnya, ukur lagi pH-nya dengan kertas indikator pH yang baru.
Dan jika pH-nya sudah sesuai, tuangkan kembali larutan media ke dalam gelas ukur 1000 ml untuk peneraan yang kedua. Lalu tambahkan Aquades steril sampai tera mencapai 1000 ml. Selanjutnya, tuangkan kembali larutan media ke dalam Erlenmeyer 1000 ml untuk dipanaskan. Larutkan dan panaskan larutan media di atas hot plate dengan suhu 400 sampai 500 derajat Celcius. Pada saat hangat-hangat kuku, masukkan dan larutkan agar-agar sebanyak 8 gram sedikit demi sedikit. Selanjutnya, media dilarutkan dan dipanaskan dengan suhu 400 sampai 500 derajat Celcius sampai larut dengan sempurna. Setelah mendekati mendidih dan telah terbentuk pusaran pada media, media diangkat dan hot plate dimatikan. Siapkan botol kultur pendek steril, lalu media dituangkan dulu sebagian ke dalam carek ukur plastik. Tuangkan media ke dalam botol kultur pendek sebanyak 25 ml per botol kultur pendek. Lalu botol berisi media ditutup dengan rapat. Selanjutnya diberi label keterangan jenis media, tanggal pembuatan media, dan inisial nama yang membuat media dengan pensil 2B. Langkah berikutnya, media dalam botol kultur dimasukkan dan ditata dengan rapih dalam keranjang autoklaf untuk disterilisasi dengan autoklaf. Sebelumnya, cek kondisi Aquades di dalam autoklaf. Aquades harus menggenangi bagian saringan autoklaf. Selanjutnya, keranjang autoklaf dimasukkan ke dalam autoklaf. Langkah selanjutnya, tambahkan botol sampai mencapai 25 botol per keranjang. Autoklaf ditutup dengan rapat dan kencang. Lalu autoklaf diset suhunya 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI dan waktunya 30 menit. Selanjutnya autoklaf dinyalakan dalam posisi on. Setelah proses sterilisasi dengan autoklaf selesai dilakukan, tunggu sampai suhu dan tekanannya turun atau nol, baru autoklaf dibuka. Pada saat botol
dan keranjang dikeluarkan dari otoklaf, gunakanlah APD. Bapak Ibu sekalian, setelah dikeluarkan dari otoklaf, tutup botol dikencangkan kembali lalu disil dengan plastik wrapping untuk mencegah masuknya serangga ke dalam botol saat disimpan di ruang penyimpanan media. Selanjutnya, media dibawa ke ruang penyimpanan media. Media disimpan di ruang penyimpanan media tanpa AC dan minimal 3 hari setelah dingin, memadat dan tidak terkontaminasi, media sudah bisa digunakan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin penting dalam pembuatan media MS plus 5 ppm BAP yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, gunakan selalu APD pada saat bekerja atau praktek. Kedua, timbang bahan dengan tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Yang ketiga, pada saat memasak, komponen media dimasukkan satu persatu dan biarkan komponen yang satu larut dengan sempurna sebelum memasukkan komponen berikutnya. Yang keempat, setelah semua komponen larut dengan sempurna, lakukan peneraan ke-1 sampai mendekati tera untuk keperluan pengukuran pH media. Kelima, pengukuran pH media dilakukan setelah semua komponen larut dengan sempurna setelah peneraan ke-1 dan sebelum media dipanaskan. Yang keenam, media dipanaskan setelah pengukuran pH media dan peneraan kedua. Ketujuh, pencampuran agar-agar dilakukan pada saat media hangat-hangat kuku. Kedelapan, media dipanaskan dengan suhu 400 sampai 500 derajat Celcius untuk mempercepat proses pemasakan. Kesembilan, media diangkat pada saat hampir atau mendekati mendidih, yaitu terlihat ada pusaran dan warna media menjadi jernih. Kesepuluh, volume media yang dimasukkan ke dalam wadah atau botol kultur adalah 1/8 dari volume botol yang digunakan. Untuk botol kultur pendek sekitar 25-30 ml per botol. Kesebelas, penulisan label sebaiknya menggunakan pensil 2B. Kedua-belas, sterilkan media pada hari yang sama dengan menggunakan otoklaf elektrik pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI dan set 30 menit stabil. 13. Jika sterilisasi telah selesai, otoklaf baru dibuka jika suhu dan tekanannya telah turun atau 0. 14. Setelah botol berisi media telah dikeluarkan dari otoklaf, botol ditutup dengan kencang dan disealer. Ke-15, simpan media di ruang penyimpanan media yang tidak ber-AC. Ke-16, amati media setiap hari dan media yang sudah dingin, yaitu pada hari ketiga setelah disimpan di ruang penyimpanan, media bisa digunakan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pentingnya pembuatan media MS plus 5 ppm BAP, alat dan bahan yang harus disiapkan, dan langkah kerja pembuatan media MS plus 5 ppm BAP. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.